Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badawi Isnaini, biasa dipanggilnya Bob. Di sini saya menjadi narasumber untuk mengenalkan lebih jauh dunia marching band. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang yang telah mempercayai saya sebagai narasumber. Sebelum saya menjelaskan lebih banyak tentang marching band, saya akan berbagi pengalaman saya pada saat saya bermain marching band. Saya bermain marching band sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Saya sebagai pemain marching band. Di 2010 ini saya mulai ikut pertama kali marching band di unit pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu Gita Wibawa Praja, sampai dengan tahun 2011. Lalu pada saat 2012 saya bermain di marching band Remaja Masjid Istiqlal Jakarta pada tahun 2011. Terus ya, biarin ya. Lalu pada tahun 2012 saya bermain dan bergabung bersama dengan marching band Remaja Masjid Istiqlal sampai dengan tahun 2015. Di 2016 ini saya tidak bermain dengan unit manapun, tapi saya ikut berbagai macam lomba-lomba seputar marching. Lalu di 2017 sampai dengan 2018 saya bergabung di unit Tiadita Marching Brass pemerintah Kota Tangerang. Kejuaraan yang sudah saya ikuti selama ini beraneka ragam. Yang pertama, kejuaraan daerah-daerah seperti Bandung Open Marching Band, Langgam Bali, Hamengkubuwono Cup Yogyakarta, dan banyak lagi. Lalu kejuaraan nasional yang pernah saya ikuti yaitu Grand Prix Marching Band, dan kejuaraan internasional yang pernah saya ikuti pada saat saya di 2015, yaitu di kejuaraan Thailand World Music Championship di Bangkok. Secara umum, marching band adalah sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik seperti alat tiup, perkusi, dan sejumlah beat instrumen secara bersama-sama. Tapi menurut saya, marching band itu sebagian diri saya, karena marching band itu sudah melekat di dalam diri saya. Karena setiap apapun kegiatan dan apapun saya lakukan pasti seputar marching band. Selain karena pekerjaan saya sebagai pelatih marching band, tapi bagi saya marching band itu memang sangat penting buat diri saya. Pendiri marching band di Indonesia itu dari Dinas Olahraga DKI Jakarta dan KONI DKI Jakarta. Oleh karena itu, Yayasan Dharma Wanodia, sebuah perkumpulan drum band di Jakarta, pada tanggal 25 September 1977 mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh perkumpulan drum band yang ada di Indonesia. Maksud saya yang ada di DKI Jakarta. Pertemuan pertama tersebut berlanjut dengan pertemuan kedua tanggal 7 Oktober 1977. Atas keputusan pertemuan tersebut, dibentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang untuk mempersiapkan pembentukan wadah organisasi drum band. Kelima orang itu adalah B. Nurdana Dharma, Gusanto Mulyoharjo,
lalu Dr. Andes Zaidan Hendi, kemudian Selamat Nugrahono dan E. Soekarno. Sistem dan peraturan pada saat itu bersifat sementara. Lalu sekitar tahun 1980-an adanya musyawarah dari berbagai orang di dunia marching band untuk membuat dan memperbaiki sistem-sistem di dalam drum band tersebut dan mengadopsi beberapa peraturan dari barat pula, hingga akhirnya marching band bisa berkembang di Indonesia sampai dengan saat ini. Oke, sebelum saya menjelaskan di mana kita bisa belajar marching band, saya mau memberitahu di marching band ini terdiri dari 3 caption besar, yaitu 1 caption alat tiup, lalu caption perkusi alat pukul, dan caption koreo yaitu color guard. Nah, di perkusi ini dibagi menjadi 2 caption lagi, yaitu battery dan beat instrumen. Oke. Secara umum kita belajar marching band itu di tempat yang mempunyai alat-alat marching tentunya, ya, seperti di sekolah atau di sekolah yang mempunyai ekskul marching band, atau di substansi pemerintahan dan perusahaan yang mempunyai kegiatan marching band. Tetapi ketika kita sudah menjadi pemain marching band di salah satu unit atau di ekskul sekolah, kita bisa belajar marching band di mana saja. Yang penting tidak mengganggu orang lain, ya. Misalnya saya ambil contoh, kalian pemain alat tiup, kalian pemain trompet, ya, kalian mau belajar jam lebih, misalnya kalian tidak cukup hanya cuman belajar di unit atau di sekolah, kalian pengen belajar di rumah, kalian membawa alatnya ke rumah. Nah, di rumah itu kalian bisa bayangkan kan suara trompet itu sekeras apa. Saya kalian bunyi, kalian bisa mengganggu tetangga kalian. Syukur-syukur tetangga kalian bisa memaklumi. Kan banyak juga yang enggak seperti itu. Nah, makanya mungkin misalnya kalian punya alat namanya mute, ya, mute alat tiup itu ada. Kalau misalnya kalian punya mute itu, mungkin bisa kalian latihan di rumah, ya, atau latihan di tempat-tempat, misalnya kalian mau latihan di pada saat naik bis atau apa, pakai mute yang penting. Misalnya juga kalian tidak punya mute, nah kalian harus punya inspiratif sendiri. Misalnya, wah, rumah saya dekat sawah, nah kalian bisa latihan di tengah-tengah sawah, yang penting jauh dari orang-orang yang mungkin terganggu. Misalnya kalian dekat sungai, nah kalian bisa latihan, sambil iseng mau mancing, cuman aku pengen belajar juga, pengen belajar niup-niup lagi. Nah, kalian sambil mancing, udah kalian mancing, kalian niup aja. Nanti bukan orang yang keganggu, malah kalian aturan dapat ikan malah nggak dapat karena berisik kan. Kayak gitu ya. Itu contoh ya. Kalau misalnya di alat pukul, di alat perkusi, nah saya rasa di alat perkusi ini nggak terlalu ribet, ya, karena mungkin kalian cuma bisa beli pad, ada namanya pad pengganti alat instrumen di marching band. Kalian beli pad itu peredam pukulan kalian, atau kalian bisa belajar di bantal di rumah kalian, ya, kalian bawa stick aja, kalian belajar pukul. Misalnya kalian mau belajar teknik apa, udah kayak gitu. Terus kalau misalnya color guard, nah color guard, misalnya kalian bawa bendera ke rumah. Nah, color guard ini enggak menghasilkan suara, cuman butuh namanya tempat yang luas. Color guard, karena misalnya kalian belajar tos, kalian mau belajar di dalam rumah, kalian belajar tos,
terus atap rumah kalian itu tidak tinggi, nah kalian lempar, dah, misalnya yang ada atap kalian jadi rusak, nanti kalian diomelin sama orang tua kalian. Nah maksudnya kalau GAT ya kalian bisa latihan di luar rumah atau di lapangan, misalnya ada lapangan, atau bisa kayak beras di tengah sawah tadi. Nah, makanya sebenarnya marching band ini bisa latihan di mana saja ya ketika kalian sudah menjadi pemain marching. Yang penting catatannya tadi satu, tidak mengganggu orang lain. Waktu yang tepat menurut saya itu yang lebih efektif dan bermanfaat itu di pagi hari. Sekitar jam 6 kalian sudah bisa stretching dan pemanasan. Kayak gitu ya. Kenapa harus pagi? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa harus pagi? Karena di marching band itu membutuhkan suatu kefokusan dan energi yang lebih. Nah, di pagi ini kan masih fresh dan stamina belum banyak terpakai. Dan cahaya matahari pagi itu sangat bagus untuk pertumbuhan tulang. Karena di marching band itu kita harus mempunyai postur yang tegap dan berwibawa. Kita bisa saja latihan di siang atau sore hari. Cuman bagi saya lebih efektif itu di pagi hari. Kalau misalnya kita latihan pada siang hari nih ya, kita terlalu banyak membuang stamina dan energi. Misalnya kalian latihan di luar ruangan, kalian membuat formasi ya di luar ruangan, dan cuacanya siang hari kalian bayangkan itu terik, panas matahari, syukur-syukur hujan. Cuman kan misalnya mataharinya lagi panas-panasnya, nah yang ada kalian nggak akan fokus, yang ada kalian malah mikir, aduh capek, panas. Nah makanya bagi saya siang itu nggak efektif. Kalau misalnya sore sedikit tidak efektif. Kenapa? Oke, cuaca sore itu sudah lebih adem. Oke, itu. Cuman di sore hari ini energi kita itu udah energi sisa ya. Maksudnya sisa itu sudah, karena kita dari pagi kan sampai siang itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan apa. Makanya di sore ini bagi saya itu energinya sudah energi sisa. Saya membawa sebuah marching band junior ya, dan dia itu latihan di jam sore. Nah, saya ambil dari sini ya. Mereka itu pagi sampai siang belajar. Nah, pas sore mereka mulai latihan marching band. Nah, di situ mereka itu seperti sudah lemas karena dari pagi sampai siang mereka kan belajar kan. Otak mereka sudah dipakai berpikir buat belajar, ditambah marching band kan butuh kefokusan yang tinggi dan energi ya. Makanya pas latihan mereka kayak seperti sudah lemas, sudah tidak fokus, ngeblank, kayak gitu. Makanya bagi saya itu lebih cocok itu pagi dan lebih efektif itu di pagi hari. Bagi saya marching band itu sangat penting. Selain kita bisa belajar wawasan tentang musik, banyak hal yang bisa didapat di dalam marching band. Contohnya kita akan membentuk karakter ya, karakter diri kita sendiri yang lebih baik, jadi disiplin, bertanggung jawab, begitu. Karena di marching band ini dituntut untuk disiplin dan bertanggung jawab ya. Misalnya di marching band ini dituntut harus on time, jam latihan jam segini, rondonnya kalian jam segini harus ini, jam segini harus ini, jam segini harus ini, gitu. Misalnya kalian telat, kalian dihukum apa, tapi
jangan pernah berpikir misalnya hukuman dari marching band itu negatif ya, tapi kalian harus menjadi motivasi kalian, oh aku nggak mau dihukum, saya harus on time. Nah dari situ kalian mulai terbiasa disiplin waktu. Misalnya kalian melakukan aktivitas di luar marching band, kalian terbiasa dengan disiplin waktu marching band, mungkin kalian akan merasakannya ya. Misalnya kayak kalian biasanya janji dengan orang lain, biasanya telat, malas-malasan, tapi karena kalian biasa disiplin, ketika kalian bertemu orang lain, bisa-bisa kalian yang di tempat itu duluan menunggu dia. Karena kebiasaan disiplin itu bisa merubah karakter kalian. Terus di marching band ini kita belajar bertanggung jawab. Kayak kita belajar bertanggung jawab terhadap materi dan not yang dikasih oleh pelatih. Terus kita juga bertanggung jawab terhadap alat yang kita mainkan, karena alat marching band itu cukup mahal ya. Makanya kita harus benar-benar menjaganya, harus bertanggung jawab, jangan sampai alat ini jatuh, jangan sampai alat ini kotor kayak gitu. Nah kita sering bersihin. Nah nanti akan timbul sesuatu yang positif di aktivitas selain aktivitas luar marching band, maksud saya kalian jadi mempunyai rasa tanggung jawab. Selain itu marching band itu mengajarkan cara berorganisasi. Seperti misalnya di sekolah-sekolah ada OSIS apa, di marching band pun punya. Kalian ada komandan korps, ada kepala staf, ada staf peralatan, staf pelatihan, staf apapun ada. Kalian bisa belajar berorganisasi di situ. Di marching band. Nah, makanya bagi saya itu kenapa harus marching band ya? Karena marching band itu penting. Dan banyak hal lagi sebenarnya yang mau saya sampaikan kenapa harus marching band, tapi kalian sendiri yang harus merasakannya. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan alat marching band di video berikut. Sekarang saya mau mengenalkan beberapa alat di dalam marching band dewasa ya. Mungkin kalau di dalam marching band SD kalian nggak akan menemukan namanya alat tiup atau mungkin kalau di luar negeri mungkin mereka sudah pakai alat tiup, tapi di standar di Indonesia mereka masih menggunakan pianika. Nah saya akan menunjukkan beberapa alat di marching band tingkat dewasa. Nah dari alat pukul ya, alat pit. Ini namanya alat pit. Salah satu alat pit. Ya, ini namanya grand marimba. Ya. Kenapa disebut grand marimba? Ada juga marimba. Itu tergantung ukurannya. Semakin besar, udah itu namanya grand. Tapi ada yang lebih kecil dari ini, marimba namanya. Itu juga marimba, bahannya sama. Dia itu terdiri dari resonator, ini namanya resonator tabung, penghasil suaranya, dan tempat mukulnya yaitu bila. Bila ini berupa wood, kayu, ya. Dan juga ini. Dan masih banyak lagi alat pit ya selain marimba ini, seperti vibraphone, xylophone, marching bell, timpani, dan masih banyak lagi alat-alat pit. Nah, saya mau mengenalkan tentang marimba aja. Nah, ini marimba, alat pukul, mainnya dipukul. Dan alat pukulnya itu nggak sembarangan. Ini namanya malet, dan harus menggunakan malet untuk memukul marimba. Dan ini juga ada malet juga, sama malet, cuman beda fungsinya. Nanti kita akan dengar suaranya. Saya memukul dengan malet yang benar ya. Ya, ini adalah malet marimba. Malet di atasnya itu ada kayak sebuah rajut bentuk. Suaranya begini. Ya, suaranya
biasanya akan menghasilkan suara kayak gitu. Suara kayunya keluar kalau pakai mallet yang benar. Beda dengan mallet yang bukan kegunaannya ya. Ini mallet juga, cuman ini bukan kegunaan buat marimba. Ya, perhatikan. Nah, suaranya beda. Dan jika mallet seperti ini dipakai buat memukul yang bukan alatnya, itu resikonya sangat besar terhadap alat yang dimukulnya, bisa menyebabkan kerusakan. Dan harga dari marimba ini sangat mahal, ya, sangat mahal. Dan walaupun kalian merusakkan satu bila saja, ini nggak bisa diganti dengan satu bila aja, tapi kalian harus mengganti satu set bila. Nah, itu makanya gunakanlah mallet alat pukul sesuai alatnya. Ya, misalnya kalian main marimba, pakai mallet marimba. Yang saya gunain tadi ini ada mallet marching bell. Nah, nanti gambar-gambarnya ada. Oke. Dan hampir banyak band-band yang menggunakan untuk di alat pit ya. Nggak semua band pun mempunyai alat pit yang lengkap. Karena baik lagi tadi satu, karena faktor harga sangat mahal. Makanya kebanyakan band itu menyewa alat pit. Dan kadang di dalam menyewa itu si penyewa itu tidak menyediakan mallet. Nah, alhasil banyak band menggunakan sembarang mallet dan dia memukulnya dengan mallet yang bukan untuk memukul alat tersebut. Ya, kayak gitu hingga menyebabkan alat tersebut rusak dan si peminjam itu harus mengganti sesuai alat tersebut. Makanya hati-hati jika meminjam alat, ya. Terus misalnya kita nggak punya alat pit lengkap, gimana Kak? Ya kan? Kita misalnya cuma punya marching bell apa? Ya nggak apa-apa, digunakan sesuai fungsinya aja. Marching bell itu balik lagi nanti ke aransemen si pelatih. Gimana cara si pelatih itu memaksimalkan alat yang ada. Cuman hasilnya kita nggak boleh berharap hasil, otomatis pasti hasilnya ya segitu. Tapi kalau kita memaksimalkan ada alat, entah kita minjem, entah kita beli malletnya biar suaranya satu suara keluar dan alat pinjaman itu nggak rusak. Nah, mungkin misalnya kita nggak punya uang buat membelinya, ya kita minjem kayak gitu. Itu ya hasilnya juga akan lebih daripada alat seadanya. Nah, itu kalau di peralatan ini adalah salah satunya. Ini adalah marimba. Dan saya akan menunjukkan beberapa alat tiup ya di dalam marching band. Itu ada yang namanya trompet. Sebentar saya akan memanggilkan teman saya untuk menunjukkannya. Nah, ini tuh trompet namanya. Trompetnya seperti ini. Dan cara memegangnya itu dikepal, kayak kalian mengepal, megang sesuatu dikepal. Nah, itu menggunakan tangan kiri. Nah, pengepalannya seperti ini. Di sini ada bulatan, ini bisa digunakan buat menopang jari kelingking. Kemudian seperti ini, ya. Nah, dan memegang alat pun harus difokuskan kerja tangan kiri, hanya tangan si pemegang saja, ya. Misalnya kalian dua, megangnya pakai dua, cuman nggak apa-apa dua, tapi bebannya harus di kiri, karena tangan kalian nanti kegunaannya adalah untuk memainkan notnya, memencet notnya, ya. Nah, memencet notnya ini harus rileks, nggak boleh tegang. Oke, kalian memainkan lagu lambat, lagu slow nggak apa-apa, tapi percuma, nggak akan maksimal jika mainnya tegang ini. Ya, yang megang tangan itu harus seperti ini, berbentuk huruf C. Nah, harus seperti ini cara memegang alatnya. Nah, ini
Kenapa harus gini? Kenapa nggak boleh gini, Kak? Kenapa harus gini? Nah, itu balik lagi ke penekanan. Karena suara yang dihasilkan akan, dan not intonasi yang dihasilkan itu akan lebih dapat tuningnya dengan memencetnya seperti ini. Penekanan juga akan lebih kuat ketimbang menggunakan seperti ini. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi fokus kalian di tangan kiri dan membentuk sebuah segitiga. Ya, tangan kanan kalian rileks, nggak usah tegang, rileks aja. Karena tangan kanan itu memainkannya. Oke, kayak gini harus rileks. Dan si tangan kiri ini harus kuat, si tangan kiri ini. Oke. Nah, itu cara megangnya. Contoh simpel cara megangnya. Oke. Sekarang suaranya dan cara niupnya. Nah, cara niupnya ini, cara niup alat trompet ini seperti membuang biji semangka, cuman dikasih getaran, ya, dikasih getaran, ya, dikasih getaran, biar bergetar di sini dan memainkan udara juga. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita dengar suara masing-masing alat. Nanti saya akan menjelaskan 4 alat. Ada trompet, lalu nanti ada melopon, ada bariton, dan ada tuba. Nanti kita kenalan sama alat-alatnya. Sekarang trompet. Nah, di dalam main brass, nah badan kita pun harus lurus. Kenapa? Karena di dalam teknik tiup itu kita menggunakan teknik penapasan diafragma. Ya, penapasan itu ada 3. Penapasan dada, penapasan perut, dan penapasan diafragma. Tapi untuk teknik vokal, teknik alat tiup, kita menggunakan penapasan diafragma karena akan menghasilkan suara yang lebih enak didengar ketimbang napas dada. Ya, sekarang tolong contohin tiup aja. Tuh, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya mau mencontohkan dulu nafas dulu. Kalau kita menggunakan nafas dada itu bahaya ya. Satu sisi itu bahaya, satu sisi nafasnya tidak akan panjang. Karena di dalam mersing itu kita membutuhkan nafas yang luas dan banyak. Ya, apalagi kita mengatur napas sambil berjalan, itu ekstranya sangat-sangat capek. Jadi kita harus benar-benar mengatur napas. Nah, kalau pakai suara dada itu suaranya akan gini. Saya pakai napas dada ya, itu lewat hidung, akan nyampe di dada aja. Terdengar pilek ya. Saya menggunakan napas perut ya. Digunakannya kayak orang menghirup udara cepat. Itu napas perut. Hasilnya suaranya benar, cuman nggak akan stabil. Sekarang kita pakai napas diafragma. Diafragma itu digunakannya misalnya contohnya saat kita berenang. Nah, kita mau menyelam itu menggunakan diafragma. Mulutnya dibuka lebar, dikeluarkan. Itu akan lebih stabil dan lebih lama. Ketimbang napas perut tadi, napas yang akan dikeluarkan nggak bisa lama. Ya, sekarang saya pakai diafragma. Nah, bisa kayak gitu. Saya pun rileks mainnya, suaranya enak didengarnya. Ya, itu kalau kita pakai napas diafragma. Dalam teknik brass kita pakai diafragma. Oke, lanjut. Nah, alat selanjutnya adalah melopon ya. Alatnya lebih besar daripada trompet yang tadi. Nah, cara megangnya pun sama. Tangan kiri juga. Nah, posisi tangan kanan juga sama kayak gitu. Cara niupnya pun sama. Cuman apa yang beda? Suara yang dihasilkan, warna suara yang dihasilkan berbeda. Trompet tadi sedikit lebih keras suaranya, karakter suaranya. Melopon ini sedikit lembut. Nah,
itulah kegunaan itu. Lalu alat berikutnya yaitu bariton. Nah, ini bariton lebih besar lagi daripada melopon tadi. Ini bariton. Nah, cara megangnya pun sama kayak trompet dan melopon tadi, cuma biasanya pemain bariton ini berbadan besar semua, kebanyakannya. Cuman ada juga yang berbadan kecil, tapi karena usaha mereka balik lagi karena usaha dia akhirnya kuat mengangkat alat seberat ini. Ya, nanti kalau kalian ikut messing, kalian bisa mencoba alat-alatnya yang saya tunjukin ini. Nah, megangnya pun sama. Nah, suaranya suara bariton itu sedikit lebih terbuka ya, sedikit lebih rendah daripada suara-suara yang alat dari sebelumnya seperti trompet atau melopon. Nah, karakter suara bariton itu seperti kalau di sebuah band itu suara bass. Nah, itulah bariton. Ya, karakter suaranya kayak gitu. Sekarang terakhir saya mau menunjukkan tuba. Coba saya manggil teman saya lagi, Karija. Ini dia tuba. Ya, tuba. Kalau film Sidul ada yang main tuba itu namanya Atun. Ya. Nah, cuman bentuknya beda. Itu namanya saxophone. Ya, kalau ini namanya di mersing ini namanya tuba, bentuknya kayak gini. Dan cara ininya beda, nggak kayak alat-alat yang tadi cara pegangnya. Tuba itu menggunakan bahu. Coba di up. Nah, tuba itu penumpuannya ada di bahu. Ya. Nah, penyeimbangnya itu di tangan kiri sama. Tangan kiri juga pasti dominan. Walaupun kalian menggunakan bahu, tangan kiri pun penyeimbangnya. Jadi biar alat ini nggak goyang-goyang. Kalau kalian gini, alat ini akan, misalnya kalian akan gini, alat ini bisa condong ke sini pada saat kalian jalan. Ya, makanya penyeimbang itu tetap di tangan kiri. Tangan kanan pun sama mainkannya. Ya, seperti alat yang lain. Bentuk C juga. Oke, sekarang suaranya kita dengar. Itu wa ga pa. Oh, nah, suaranya lebih besar daripada suara bariton yang tadi sebelumnya. Nah, inilah tuba. Jadi keempat alat tadi walaupun alat tiup, tapi semua suaranya berbeda. Nah, itu macam ya. Terima kasih Kak Tia. Ya, itu sedikit penjelasan tentang alat dari saya. The performance of 2015 in the program with Thailand Music Championship how to present is figure.
Oke, demikian yang bisa saya bagi seputar marching band sesuai pengalaman saya di bidang marching band. Jika kalian ingin merasakan apa yang saya rasakan, kalian harus merasakannya langsung. Kalian harus ikut marching band, kalian rasakan sendiri, karena banyak hal-hal baru yang bisa kalian dapatkan di marching band. Karena bagi saya marching band itu asik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke sana yuk. Ini aja perak lu ngapain sih? Berhenti aja. Marching band harga juta pesona, kurang lebih ada 80. Harga juta pesona meraih beberapa prestasi dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Di antaranya juara 2 ada untuk Heartland Marching Band on the Best tahun 2016. Berikut juara 1 Serser Divisi Umum yang didapat di Citra Rawa tahun 2014, juara 1 Serser Divisi Umum. Lagi sampai kalian niup. Bu, udah kali Bu, disuruh sampai habis. Ya ilah ini anak. Enggak. Flora lihat mana? Tradisional band. Kasih tepuk tangan meriah untuk semua warga kita di sana. Luar biasa sekali. Ya, bagi siswa-siswa yang berminat untuk mengikuti aktivitas untuk mengikuti aktivitas mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wakiana Ade Giantio. Di sini saya menjabat sebagai pembina sekaligus pelatih marching band Argo Gita Pesona SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang.
Terima kasih kepada kepala sekolah dan para pihak sekolah sekalian telah mempercaya saya untuk menjadi narasumber di workshop online yang bertemakan mengenal marching band lebih dekat. Oke teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dekat dunia marching band, saya akan memberikan sedikit pengalaman saya di dunia marching band. Saya memasuki dunia marching band pada tahun 2010, tepatnya pada saat saya kelas 1 SMP. Unit yang saya masuki itu namanya Gema Musikal Farabi, unit yang didirikan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Tangerang. Sempat mengikuti event Tangerang Opening Marching Band, diselenggarakan juga oleh wali kota pada tahun 2010, dan alhamdulillah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Tangerang atau drum band Gema Musikal Farabi mendapatkan juara 1 umum. Di tahun 2011 sampai tahun 2015 saya memasuki unit yang berada di Jakarta, yaitu marching band Istiqlal. Rata-rata nama mereka ya otomatis remaja ya. Mereka pasalnya remaja. Di tahun 2011 sampai 2015 saya mengikuti ajang yang bergengsi di Indonesia ya, atau tepatnya ajang bergengsi di kategori nasional, yaitu Grand Prix Marching Band atau biasa disingkat GPMB. Dan di tahun 2015 Marching Band Istiqlal mencoba untuk mengikuti pelatihan di luar negeri. Latihan di luar negeri ya otomatis kita juga mengikuti lomba di luar negeri ya, tepatnya di Buriram, Thailand. Nama eventnya itu TWMC, kepanjangannya Thailand World Music Championship. Dan alhamdulillah juga di sana kita mewakilkan nama negara Indonesia ya, dan mendapatkan juara 1 open class dengan nilai di atas 85. Nah, di tahun 2016 saya mulai memasuki sistem kepengurusan di Gita Satya Karya yang berada di Kabupaten Tangerang ya. Gita Satya Karya sendiri di bawah naungan Pak Zaki Iskandar ya, Pak Bupati Zaki Iskandar. Dan di tahun 2017 sampai 2018 saya mulai menimba ilmu lagi, memasuki unit lain yang berada di Kota Tangerang. Nama unit tersebut Marching Brass Tiadita. Marching Brass Tiadita sendiri di bawah naungan Pak Wali Kota, yaitu Pak Arief Usmansyah. Di tahun 2017 dan tahun 2018 kita mengikuti event yang sama, yaitu IDCC Indonesia Drum Corps Championship. Tapi bedanya di 2018 kita mengikuti 2 event ya, event di akhir tahun, yaitu event bergengsi di kategori nasional ya, apalagi kalau bukan Grand Prix Marching Band atau GPMB. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya kasih, atau seputar prestasi saya yang bisa saya kasih tahu, atau histori saya atau track record saya ya, biar kalian tahu siapa saya. Tentunya banyak sekali yang saya rasakan setelah memasuki dunia marching band. Yang pertama, kita bisa membentuk diri kita sendiri. Dalam artian kita bisa membentuk karakter kita sendiri ya, di dunia marching band itu sendiri. Yang kedua, kita bisa belajar disiplin. Yang ketiga, kita bisa belajar bertanggung jawab ya. Dan yang keempat, kita bisa berpikir secara dewasa. Contoh besarnya seperti memanage waktu atau mengatur waktu kalian masing-masing. Nah, dari keempat tadi,
dari keempat tadi yang saya rasakan dari tahun 2010, dari saya mulai MTS sampai saya di tahun 2018 itu sama rasanya. Mungkin di awal pada saat saya MTS kelas 1 saya hanya menjadi anggota dan baru pertama kali masuk ke dunia marching band. Di situ saya belum tahu siapa saya, alat apa yang saya mainin, materi apa yang saya mainkan, terus bagaimana cara memainkannya, apa itu not musik, apa itu not balok, apa itu partitur. Banyak di tahun 2010 itu bagian SMP ya, atau MTS. Nah, saya mulai belajar satu persatu di tahun 2010 itu, dan ternyata waktunya nggak cukup, dan waktunya nggak cukup dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu kita nggak cukup, karena yang saya rasakan pada saat saya MTS, saya hanya bisa membentuk karakter saya sendiri ya, dan itu pun masih belum terbentuk. Menurut saya pribadi itu masih belum terbentuk, karena masih banyak PR yang harus saya kerjakan. Contoh sepertinya yang mulai disiplin, bertanggung jawab, terus memanage waktu. Nah, di ketiga tadi itu relate, berhubungan sama yang pertama tadi ya, bisa membentuk diri kalian di dunia marching band. Nah, di tahun 2011 begitu saya memasuki marching band ya, begitu saya memasuki marching band, kepengurusannya lebih luas, pelajarannya lebih luas, wawasannya lebih luas, dan teman-temannya pun banyak ya. Jadi nggak beda dengan drum band yang saya rasakan di MTS. Begitu saya memasuki marching band Istiqlal Jakarta, temannya baru-baru semua ya. Mau nggak mau kita harus belajar beradaptasi dengan yang lain ya, jangan malu bertanya lah gitu kan. Kita tanya ini apa, ini harus bagaimana, jam berapa kita harus ngapain, makan berapa menit. Nah, itu harus ditanyakan, karena kalau kita nanya, kita hanya mengikuti saja, kita kayak orang tersesat gitu. Kita mau ngapain ya di sini? Ternyata kita ngikutin orang yang sekiranya habis makan terus mereka cuci piring gitu. Nah, yang cuci piring ini ternyata orang-orang yang kena hukuman telat datang latihan gitu. Nah, saya yang nggak apa-apain baru makan, bisa jadi saya kena hukuman juga, dicapnya. Oh, si Oki kenapa nih? Si Oki kenapa? Si Oki kenapa? Padahal saya sudah harus di lapangan, sudah memegang alat saya sendiri. Nah, di tahun 2011, 2012, 2013 sampai 2014 masih sama, saya masih berkecimpung di dunia perkusi ya. Itu nggak jauh-jauh dari bass drum. 2011 bass drum, 2012 bass drum, 2013 berubah jadi snare drum. 2014 saya jadi bass drum lagi. 2015 pada saat ke Thailand saya bass drum lagi ya. Nah, saya ambil contoh kecilnya aja. Di bass drum ini ya, saya ngambil contoh caption kecil yang saya rasakan selama di marching band beberapa tahun, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Selama 5 tahun saya berada di marching band Istiqlal. Saya belajar dari caption atau section kecil saya sendiri ya. Bass drum pada saat itu ada 5 ya. Saya biasanya di marching band itu maksimal 5, kalaupun lebih itu mungkin sesuai pelatihnya tersendiri di unit tersebut. Nah, katakan 5, ada note yang harus dimainkan secara bergantian ya. Contoh biasanya di basic itu ada note namanya 1/8, pam 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 pam. Bass drum 1, 2, 3, 4, 5, pam 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 pam. Begitupun sebaliknya dari bass drum 5 ke bass drum 2, bam pam pam pam. Kalau di salah satu ini tidak ada orangnya kan, contoh bass drum 3 tidak ada orangnya,
Basram 3 tidak ada orangnya, itu suaranya akan pincang ya, suaranya akan pincang. Mau nggak mau kita berempat harus mengakali suara tersebut, suara yang sama. Saya ulang, kalau Basramnya 5, pam 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 pam, dari belakang pam 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 pam, kalau digabungin pam 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 ya. Nah, gimana biar suaranya sama? Kalau biar suaranya sama, Basram 3 hilang katakan. Nah, pasti di salah satu Basram tersebut harus menanggung pukulan si Basram 3, entah double kah, entah harus ada yang diputar lagi kah ya. Contohnya pam pam, nah ini pincang. Kalau misalkan suaranya harus sama, pam 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 pam, balik lagi yang biasa saya pakai seperti itu ya. Bisa juga dari depan terus pam 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 ya, tapi suaranya dari tinggi ke rendah, dari tinggi ke rendah, dari tinggi ke rendah. Dan gimana caranya muter dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, itu harus berbalik terus. Itu contoh kecilnya. Dari situ saya bisa belajar gimana cara berpikir dewasa, harus mengambil tindakan ya. Kalau misalkan satu nggak ada, kita harus gimana? Teamworknya harus jalan. Pasti pertama ada yang kita lakukan, bertanya. Itu tadi, bertanya. Kita bertanya, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Kita tanya dulu nih, si Basram 3 kemana. Kita udah tahu alasannya. Setelah itu, memasuki pemanasan atau basic ya, kita langsung ambil tindakan. Ini splitnya mau gimana, pukulannya mau gimana. Oh, basicnya kayak gini. Basicnya yang 88 tadi ya. Harus muter, suaranya harus sama, nggak boleh ada yang pincang. Nah, 4 orang ini kita harus berpikir, 4 orang ini harus jadi satu. Nah, otaknya harus sama. Maksudnya isi otaknya, isi pemikirannya harus sama ya. Nggak boleh ada yang egois. Dari situ kan kita bisa belajar ngambil tindakan secara dewasa ya. Terus apa resikonya atau apa konsekuensinya untuk si Basram 3 ya. Ya, kalau misalkan dia nggak datang hari ini, di minggu berikutnya datang ya. Padahal basicnya sudah berbeda gitu, ada yang ditambahin ya. Nah, si Basram 3 ini belum tahu kita minggu sebelumnya udah belajar basic yang baru itu cuma 4 orang aja. 4 orang aja. Kita nggak mikirin si Basram 3 ini, karena kalaupun nggak ada alatnya pun nggak akan keluar ke lapangan. Alat yang keluar yang kita bawa aja masing-masing, karena ini tanggung jawab mereka. Yang saya maksud itu adalah tanggung jawab ya. Yang saya tekankan di sini adalah tanggung jawabnya. Jadi begitu masuk minggu berikutnya ya, si Basram 3 ini ada, dia harus berpikir dan harus bertanggung jawab gimana caranya dia harus mengejar materi di minggu sebelumnya ya. Gimana mensiasatinya gitu. Mensiasatinya harus ada latihan selain di hari reguler. Biasanya kita latihan reguler itu di hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, berarti mau nggak mau latihannya selain hari itu dan harus sebelumnya. Contoh, di minggu sebelumnya kita latihan di hari Sabtu, belajar basic baru selama 2 hari sampai hari Minggu. Nah, masuk di minggu berikutnya, biasanya hari Rabu itu ada latihan private namanya. Jadi khusus, kalau yang mau latihan tambahan dipersilakan di hari Rabu itu setelah azan Isya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, biasanya orang-orang yang ketinggalan materinya itu ngajarnya di hari Rabu semua gitu. Nah, dari situ sudah kelihatan gitu. Menurut saya sudah kelihatan orang-orang yang di bawah saya pun umurnya dia bisa ngebangun karakternya sendiri. Biasanya mulai dari tanggung jawab gitu ya. Nah, disiplin juga nanti termasuk. Kalaupun dia biasanya ngerasa takut nih, biasanya ngerasa takut, oh nanti saya gimana ya hari Sabtu dan hari Minggu, saya ketinggalan materinya di minggu sebelumnya.
Oh, hari Rabu saya harus datang deh. Sebenarnya datangnya diperbolehkan setelah habis asar ya, tapi begitu azan maghrib sampai azan isya kita break dulu, lanjut lagi sampai jam 9 atau jam 10 paling lama lah itu. Nah itu harus belajar ya, harus belajar sendiri. Kalaupun nggak sendiri, dia harus telepon atau hubungi section leadernya, ketua di section kecilnya masing-masing. Kita harus tanya, materi apa sih kemarin kak? Kemarin saya nggak masuk, ada ini dengan alasannya tersendiri kan. Dia nggak usah takut, datangnya pun sore gitu. Datangnya sore, dia udah mulai basic sendiri, udah mulai stretching sendiri, udah mulai kemasan bibir sendiri ya, sampai akhirnya dia masuk materi ya setelah habis sisa itu. Nah itu jadi dia punya rasa disiplin gitu, rasa tanggung jawab, terus bisa memanage waktunya sendiri ya, ngambil tindakan secara dewasa. Di ketiga tadi berhubungan dengan yang pertama, jadinya ngebentuk si karakter kita masing-masing gitu. Nah di tahun 2016 saya ngerasain yang namanya masuk kepengurusan ya, kepengurusan, dan unit tersebut di bawah naungan Pak Bupati, yaitu Pak Zaki Iskandar, Bupati Kabupaten Tangerang. Jadi masuknya di kategori instansi pemerintahan. Di situ saya belajar banyak juga gimana sih sistem di marching band tersebut gitu. Ya, di Gita Satya Karya ini gimana sih? Saya belajar gimana cara buat program untuk event selanjutnya, gimana membuat program untuk acara berikutnya. Biasanya Gita Satya Karya itu atau GSK diminta untuk hadir dalam upacara 17-an Agustus, dan tiap bulannya pun selalu ada ya. Sebelum pandemi ini biasanya langganan lah ya, karena memang udah di bawah naungan bupati gitu kan. Kita harus mengiringi pengibaran bendera atau penurunan bendera ya, atau upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Kabupaten Tangerang. Nah itu saya harus menyusun programnya ya, anggotanya harus berapa, konsumsinya harus berapa ya, alat apa aja yang dimainkan, alat apa yang keluar gitu kan. Itu harus didata semua. Nah, saya belajar pengurusan itu, terus saya bikin laporannya, saya kasih ke pembina Gita Satya Karya tersebut. Nah itu berjalan selama 1 tahun. Di tahun 2017 sampai 2018, sebenarnya di tahun 2018 itu saya cuma menimba ilmu lagi. Apa ya? Katakanlah jiwa ini tuh rasanya kebakar gitu. Ya, setelah ngeliat video-video lama di tahun 2017, oh ada marching band nih di kota Tangerang. Dan kebetulan teman-teman saya yang senior dari marching band Istiqlal atau dari marching band yang pernah bareng di Kabupaten Tangerang, yaitu GSK, itu masuk lagi di kota. Ya saya senang dong, mereka masuk lagi di situ. Feeling saya benar, saya udah punya feeling kalau di marching band tersebut tuh, di marching band Gita, saya bakal dipanggil lagi. Nah di tahun 2017 dan 2018 itu sebenarnya ya bukan yang spesial sih, tapi yang saya rasain itu 2017-2018 itu saya cuma menimba ilmu kembali ya, menimba ilmu lagi di marching band Gita. Dan di tahun 2017 kebetulan di sana ada teman-teman saya juga gitu, teman seperjuangan waktu dari 2012 sampai 2015 di marching band Istiqlal Jakarta. Itu 2017 saya bisa ikut karena personilnya kurang satu ya. Saya bermain sebagai tenor drum, alatnya dari sini, nanti kalian bisa lihat ya. Nah itu kurang satu, anaknya ada 2. Nah saya dipanggil, nah sama teman saya dibujuk untuk ikut misi kekosongan tenor drum tersebut. Nah seiring berjalannya waktu saya dapet ilmu baru lagi, soalnya sebelumnya saya belum pernah main tenor drum.
saya baru main bass drum sama snare drum. Paling lama bass drum ya, karena yang udah klop di bass drum lah gitu. Teman-temannya pun banyak, asik. Nah 2017 saya main tenor drum di event EDCC, Indonesia Drum Corps Championship. Nah, di tahun 2018, nah ini 2018 saya balik lagi jadi pemain bass drum ya. Jadi pemain bass drumnya kosong juga, saya yang harus mengisi. Partner saya jauh tuh dari Surabaya ya. Kebetulan saya dapatnya partner jauh. Nah itu saya pakai 15 drum lagi ya, 15 drum lagi. Nah di situ beda-beda, tiap karakter orangnya beda-beda ya. Jadi gimana caranya nih 5 otak ini jadi satu pemikiran. 5 otak ini harus jadi satu pemikiran. Gimana caranya? Ya harus punya tadi ya, punya karakter sendiri yang ngebentuk karakter sendiri di dunia marching band. Terus yang kedua disiplin, yang ketiga bertanggung jawab, terus yang keempat harus bisa mengambil tindakan secara dewasa ya. Contoh besarnya memanage waktu. Lagi bass drum itu detak jantungnya di marching band, karena hilang satu ya udah suaranya pincang. Kalaupun mau bass drum 2 atau bass drum 4 yang nombok ya, katakanlah yang nombok pukulannya gitu ya, itu pasti susah. Harus ngeliat si partitur lagi, partitur lembaran yang isinya not balok kok semua, itu harus belajar lagi. Sedangkan di hari Minggu itu harus udah finishing. Di finishing contohnya lagu 1, itu bingung dah gimana caranya. Pasti 4 orang ini kesel dong, termasuk saya gitu. Aduh ini nggak masuk sih, aduh si ini nggak masuk sih, jadinya susah kan, jadinya jelek hasilnya. Begitu di videonya hasilnya jelek. Nah itu termasuk dukanya juga kalau di bass drum ya, yang selama saya rasain itu. Jadi kesimpulannya gitu kan, apa yang kamu rasakan selama masuk di marching band gitu kan, yang saya rasakan banyak, tapi contoh besar garis besarnya itu ada 4 ya. Saya bisa membentuk karakter di marching band, bisa belajar disiplin, bisa bertanggung jawab, yang keempat bisa manage waktu ya, salah satu mengambil tindakan secara dewasa. Jadi nggak harus yang mementingkan egonya sendiri. Gimana caranya bisa manage waktu, karena di marching band itu yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, yaitu Bang Bob bisa dipanggilnya. Jadi marching band itu nggak cuma sendiri ya, lebih dari 2 orang dan memainkan alat instrumen musik yang berbeda-beda. Alat tiup, alat pukul yang berada, alat pukul yang tidak berada, itu banyak ya. Dan itu nanti menjadi satu kesatuan. Si anggotanya lah yang bermain sampai sesempurna mungkin ya, walaupun sempurna itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kesimpulannya itu untuk pertanyaan yang pertama, karena marching band menurut saya, dan bukan menurut saya, sebagian besar profesor atau dokter, musik itu bisa membangun motorik kalian ya. Bisa membangun fokus kalian kan. Kalian pernah kan nyoba ngerjain tugas sambil dengerin musik, lagi musik klasik ya, lagi musik klasik. Kalau kalian pernah nonton film Thailand Bad Genius, itu salah satu sneak peek ya, atau cara ngelatih fokus kalian itu dengan mendengarkan musik klasik ya, musik yang hanya berisikan instrumen ya, itu melatih fokus kalian. Dan mengapa harus belajar marching band? Bisa membangun motorik kalian juga ya. Kalian bisa berpikir dengan otak kanan atau dengan otak kiri ya. Kita kalau menggerakkan tangan kiri itu yang bekerja otak kanan ya. Begitupun sebaliknya, yang kita mengerjakan sesuatu dengan tangan kanan tapi yang menggerakkan
adalah si otak kiri yang menangkap semuanya. Nah, maksud saya, sedangkan saya sebagai anak basram main basram kanan kiri, seumpamanya seperlapan tuh, wah gak jupan jam, ini masih sama pukulannya ya, masih sama pukulannya jam, kanan kiri main semuanya, kita berpikir. Beda lagi dengan kanan 2, kirinya 1, jam ya, tuaga jam ya, basicnya biar kalian tahu. Nah, misalkan tadi balik lagi yang pertama, jam, ini masih sama notnya, kita masih berpikir itu mudah. Beda lagi kalau misalkan yang kanan 2, yang kiri 1, jam ya, ataupun dibalik, jam ya. Kenapa saya ngelakuinnya gampang ya, karena saya sudah berlatih bertahun-tahun ya, tadi dari 2010 sampai 2018 saya terus berlatih, sampai sekarang pun saya masih berlatih karena kebutuhan untuk mengajarkan anak-anak murid saya atau junior-junior saya yang di bawah ya, harus berbagi ilmu. Nah, kalau kalian menganggap ini gampang ya, kalian bisa coba sendiri ya, kalian bisa coba sendiri. Gimana caranya? Kalian harus masuk-masuk band ya, atau masuk drum band ya, yang sudah dijelaskan tadi oleh narasumber sebelumnya, oleh Kak Bob atau Bang Bob ya. Gimana kalian bisa belajar marching band ya? Tentunya yang harus ada alatnya ya, yang harus ada alatnya. Terus di tiap sekolah atau di tiap yang punya swasta atau punya instansi pemerintah kalian bisa masuk, biasanya itu umum ya. Kalaupun ada syarat, paling syaratnya mentok maksimal umurnya berapa, ataupun belum nikah, itu masih boleh lah kalau umum ya. Nah, kalau di sekolah ya, kalian sekolah di situ ada marching bandnya ya, sok silakan masuk ya. Kalian biar tahu di marching band itu kayak gimana ya, mulai dari belajar beradaptasi dengan teman, sosial ya, sampai akhirnya kalian belajar di kepengurusan ya. Gimana caranya sih nih ngatur anak-anak, gimana caranya sih ngatur program ya, gimana caranya ngatur schedule. Nah, kalian belajar itu semua sampai kalian masuk ke implementasi atau praktek alatnya ya. Kalau kalian bilang tadi itu gampang ya, gampang sebenarnya, tapi butuh kebiasaan, karena kita bisa karena terbiasa gitu. Nah, seperti ini ya. Tapi ada caranya ya, ada caranya untuk kalian memasuki basic yang lebih jauh ya. Ada dasar gimana caranya kalian harus bisa memukul alat perkusi tersebut ya. Dari mulai stretchingnya ya, stretchingnya kayak gini, harus menggerakkan tangan, harus begini juga ya. Dan harus biasain meregangkan tangan, karena di snare drum, bukan di snare drum, di bass drum, di tenor drum, ataupun di cymbal hand ya, itu masuknya ke bagian dalam perkusi ya, biasanya untuk battle. Nah, di keempat tersebut biasanya pakainya itu pakainya pergelangan tangan, otot pergelangan tangan yang dipakai bukan otot si bagian tangan ya, pergelangan tangan bukan tangan ya. Kalaupun tangan itu hanya teknik-teknik tertentu ya, mungkin yang udah lebih hard atau expert. Nah, kalau untuk awal kalian harus membangun si otot-otot pergelangan tangan ini ya. Kalau saya di sana mengajarinya secara tradisional ya, begini, secara tradisional begini, ataupun begini. Kalian kanan biasa kayak gini, ini harus tertutup, nggak boleh terbuka, ataupun jempolnya ke dalam sini jangan ya, jempolnya di samping sini ya gitu. Dan posisinya di snare drum sayapnya harus kebuka, yang kanan harus sigap ya, nggak boleh lemes gini ya, harus begini. Terkecuali yang kiri harus stabil tapi tidak tegang, karena dia posisi tradisional kayak gini ya.
Itu ada juga pemanasannya, yang pemanasan benar dasar. Biasanya saya ngasih contoh ke anak-anak murid saya, itu sebutannya 8816 ya, 8816. Nah, di sini saya akan mencontohkan sedikit bagian sini 88 seperti apa ya. Itu ya Pak. Gak ketahuan ya, kenapa 8816? Coba kalian slow mo videonya ya. Tapi harus kalian download dulu videonya karena ini live. Jadi kenapa 818? Kanannya itu mukanya 8 kali, kiri 8 kali, kanan 16. Itu terbentuknya satu set 8, 8, 16. Ini tangan kanan saya ya, tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Nah begitu pun sebaliknya, dari kiri 8, 8, 16. Terakhirnya dipukul 1. Itu terbentuk basic 8, 8, 16. Kalian belajarnya harus lebih lambat ya. Kalau tadi cepetan, lebih lambatnya temponya dilambatin. Kalian bisa download metronom di HP Android kalian atau di App Store. Ada kok metronom, banyak, searching aja metronom. Kalaupun nggak ada, cari di Google atau di mana lah, download APK-nya. Kalian coba temponya dengan tempo lambat di bawah 80 ya, 4/4 biramanya. Nah kalian rasain temponya pap 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 ya. Dilambatin lagi pap 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 pap. Kalau dimainin 816 nih, jadinya lebih lambat. Saya hitung ya, ini 2, 3, 4. Seperti itu ya, ingetin aja, kanan 8, kiri 8, kanan 16, 8, 8, 16, terus dibalik dari kiri 8, 8, 16, terakhir ditutup 1 bang ya. Kalian bisa coba di rumah, yang punya stick di rumah, mau stick drum set atau yang punya stick senar drum mersing juga lebih bagus, karena beratnya lebih berat daripada stick drum set. Yang saya pakai ini stick drum set ya. Kalau punya drum pad di rumah, kalian bisa implementasi sendiri, belajar dengan tempo lambat sampai pergelangan tangan kalian terbentuk, terus grip tradisional kalian bisa terbentuk ya, bisa paten seperti ini. Jadi pada saat mukul, kelingkingnya harus bertahan seperti ini ya. Biasanya untuk para pemula ini agak sulit. Saya pun pada tahun 2010 belajar di MTS, saya sempat megang snare drum, tapi cuman event parade ya, event MTQ. Itu agak sulit ini, sampai dikaretin sama pelatih saya sendiri pakai karet. Jadi dibiarin tahan, ya udah mau nggak mau resikonya si jari-jari yang lain ini kram. Ini kram semuanya. Begitu saya lepas ininya, darahnya nyumpet semua di sini, semutan ini saya. Nah itu resiko yang harus saya ambil. Ininya harus mau bagus ya, tapi hasilnya seperti ini. Saya bisa bertahan sampai 2013 saya ikut event nasional mega snare drum. Saya harus kasih yang terbaik, dari mulai postur, terus attitude-nya, cara bermainnya, tekniknya kayak gimana, itu semua harus dilatih dari awal. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk informasi seputar marching band-nya dari saya pribadi. Selebihnya kalian harus bisa merasakan sendiri ya, harus bisa mengenal lebih dekat dengan dunia marching band. Nah, saya yakin kalian bakal bertanya dengan diri sendiri ya. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan memberikan cuplikan video seputar perkusi ya. Saya akan memberikan video bagian perkusinya saja ya.
di pemanasan atau di bagian lagunya. Oke, kita lihat videonya.
Silakan. Performing their 2018 program, Smooth Temptation, Grande Marching Band proud to present Tia Dita Marching Brass.
pas nggak apa-apa. Ini nomor 5 kan.
mengakhiri workshop online pada siang ini, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah. Saya akhiri workshop online ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.